Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Lestari dengan NIM 2011-739 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang penggunaan website Odoo. Video ini ditujukan untuk memenuhi penilaian tengah semester pada mata kuliah Aplikasi Teknologi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, MSI. Mari kita lihat. Penggunaannya kita bisa search Odoo di tab bar search-nya, terus ini ada odoo.com, kita klik ini, terus nanti tampilannya seperti ini. Nah, terus ini juga website-nya ada yang gratis, ada yang bisa bayar juga dengan fitur yang lain. Nah, kita klik yang coba secara gratis. Terus kemudian kita tunggu dulu nih. Nah, di sini banyak fitur aplikasi yang disediain sama website Odoo-nya. Jadi kita pilih, saya akan pilih situs web, kemudian karyawan, rekrutmen, dan pengeluaran. Nah, di sini seharusnya ada gaji atau payroll, tapi payroll ini belum langsung muncul di aplikasi pertamanya, jadi kita harus menyelesaikan yang awal-awal 4 ini terlebih dahulu. Terus kemudian kita klik lanjutkan, kita tulis nih nama kita, misalkan Citra Lestari. Kemudian emailnya ini sesuai email kalian. Terus company-nya misalkan Bitsibu. Nomor teleponnya diisi juga ya, jangan lupa. Nah, terus di sini ada negara, kita isi Indonesia, bahasanya kita ubah ke Inggris. Nah, skala perusahaan ini maksudnya ada berapa orang atau karyawan yang ada di perusahaan kita. Nah, di sini saya ngambil kurang dari 5 karyawan. Minat utamanya digunakan dalam perusahaan saya. Nah, klik mulai sekarang. Terus tunggu deh, ini selamat datang di Odoo. Masih loading. Nah, kemudian setelah muncul ready to build the perfect website, nah kita langsung klik let's do it nih. Terus misalkan a business website. For my, misalkan foto. Saya milih foto, jadi foto booth. With the main object, kita sesuaiin aja. Nah, palette-nya, color-nya, saya milih ini. Jadi, di sini ntar ada nambahin halaman sama fitur-fitur yang bakal ada di website kita. Terus saya milih ada about us, terus service sama event news-nya. Terus build my website. Kemudian kita pilih nih, mau yang mana websitenya. Misalkan saya klik yang ini. Kita sesuaiin aja sama perusahaan yang kita mau. Nah, ini kan udah ada nih. Ini apa build-nya. Kita tulis nih, klik sini mau tulis apa, misalkan perusahaan yang kita ini Bitsy Bu Photomat Foto Automat straight kan. Nah, kita tulis ini sesuai deskripsi perusahaan yang kita mau. Kita tulis capture your moment. Nah, setelah itu kita tambah-tambahin aja di sini. Misalkan kalau misalkan ada halaman yang mau dihapus, bisa diklik. Nih. Ini kan udah kayak gini nih. Bakal kayak gini lah ya. Terus kemudian kita sesuaiin aja temanya. Misalkan move picture di sini. Jadi di sini tuh gak ini. Ini bisa dihapus tuh. Jadi kita sesuaiin aja nanti. Nah, terus sudah semuanya, kita klik save. Kemudian menunggu, kan udah jadi nih. To meet our team.
Nah, kemudian kita ke menu aplikasinya. Terus habis itu kita kan di sini ada fitur yang ada kita pencet rekrutmen. Terus kita klik create pembuatan. Nah, kita job positioning nyari apa nih? Sales manager misalkan. Terus kita add email kita tentang tadi Citra manager gitu kan, manager. Kemudian create. Terus ini udah nih, tapi masih nol aplikannya yang mengapply-nya kan. Terus kita pencet new application, kita klik create lagi, menulis application namanya nih buat apa yang kita cari, salesnya. Nah, aplikasi siapa sih yang nge-apply-nya, nama peng-apply-nya yang mau daftar kerjanya, misalkan Arifa. Nah, ditulis nih data-datanya Arifa IR tuh. Terus kemudian kita isi datanya kan udah. Ini degree-nya juga tulisannya misalkan bachelor degree karena salesnya pengen minta buat yang experience, yang udah pengalaman. Interviewnya saya sendiri. Terus seharusnya dari misalkan dari newsletter nih, departemen sales expose-nya minimal misalkan 3.500.000. Saya tulis 3.500.000. Setelah itu kita save. Terus kita kan create employee lagi. Nah, sales manager kayak gini. Kemudian sales Arifa, tag-nya sales. Nah, departemennya manajernya saya, coachnya mobil apa ya. Setelah itu diisi nih work address-nya Bitsibu kan. Terus kita expenses-nya, approval-nya, kita working hours-nya misalkan 35 jam per minggu. Nah, terus langsung save. Kita lihat nih di aplikasi by job position-nya. Ini ada satu new application kan. Kita klik. Terus schedule interview buat yang awal. Sebentar, kembali lagi dulu. Kita bisa ngubah tab atasnya buat misalkan walk-in interview. Nah, yang kedua first interview, second interview, terus kontak proposal. Nah, kita klik ini buat Arifa buat nge-schedule interviewnya, walk-in interviewnya ya. Terus misalkan kita di tanggal 24 hari Senin di jam 10.30 meeting subjeknya walk-in interview. Kemudian kita klik create, kemudian add. Terus udah nih, udah muncul managers-nya. Kita save. Terus kita ke by job position lagi. Terus kan di sini kan udah warnanya udah satu di ini, warna udah berubah nih. Untuk ini misalkan kita down, otomatis bakal nanti schedule activity-nya meeting, terus down kan. Mark as down, terus ini udah berubah warna lagi, misalkan first interview-nya dia lolos, second interview-nya lolos, terus dari kontrak proposalnya udah berhasil, kita bisa klik kontrak sign-nya nih, kontrak proposal udah tanda tangan dan segala macam, kita bisa ke kontrak sign-nya. Nah, kalau gitu udah nih, berarti dia udah hired. Kita ready for next stage.
Kemudian kita edit nih. Habis itu kita ke employee, ke karyawan. Ini karyawannya ada Arifa dan Cilasari. Masuk karyawan kan, si perusahaan Bitsibu. Nah, kita buat nama karyawan nih, nama karyawan lagi. Nah, kita bikin namanya misalkan Alana. Job positionnya manager. Lagi teksnya manager lah ya. Kemudian kita tulis isi datanya lagi. Nah, departemennya misalkan administrasi kan, otomatis. Berarti manajernya di atau enggak administrasi deh, administrasi. Berarti kan. Nah, ini sama kayak tadi, di standarnya 35 jam per minggu. Nah, saya sudah, kita ngeliat di employee, kan berarti kayak gini. Kemudian, nah setelah ini kan udah ada 3 nih. Nah, kita ke employee, pencet kontrak. Nah, ini ada 3 nama-nama, belum ada kontrak. Nah, misalkan pencet Arifa nih. Create. Nah, kontrak referensinya berarti kontrak kerja nih. Kontrak end date-nya misalkan ya tadi sales department administrasi terus kita kontrak type-nya berarti kontrak time-nya monthly HR. Nah, setelah itu kita save nih. Tapi di salary ini kan belum ada nih. Jadi kita klik ini, salary-nya kita tadi 3.500.000, berarti kita save. Udah. Nah, buat gaji ini kan belum ada, payroll-nya belum ada di yang aplikasi menu pertama tadi. Kita kembali ke menu, kita ke aplikasi, terus kita cari di search bar-nya payroll. Nah, search kategori for payroll, kita install. Nih, nah nunggu dulu nih, sebentar lagi akan diinstal. Nah, setelah itu kan udah terinstall nih. Kita balik lagi ke menu. Udah mulai ada payroll nih. Kita klik payroll. Terus kan ada 2 nih. Udah ada kontrak kerjanya si Alana nih contohnya. Nah, setelah itu ke kontrak, kita kontrak, pilih kontrak lagi, terus administrasi nih. Udah kelihatan nih. Udah 3.500.000 per bulan. Nah, maka dari itu kita abis ini udah kelihatan ya kontrak kerjanya, kita ke salary attachment, terus kita create, kita cari nih employee-nya siapa. Tadi Alana. Description-nya gaji bulanan. Kan. Nah, berarti total per bulannya kan tadi kan 3.500.000. Nah, ditulis juga nih 3.500.000. Nah, setelah ini udah kita klik save. Kemudian kita mark as complete. Pastikan di sini kontraknya udah kelihatan nih. Tuh, di sini payslip, kita ke payslip, pencet to pay, kita klik create, terus Alana, kita mencet kontrak kerja 1 misal. Strukturnya gaji, salary. Nah, setelah itu kita lihat di sini, kita terus di sini.
Nah, employee kan, only. Terus, nah di sini kan udah ada nih amount-nya. Nah, berarti kita langsung klik save, kemudian compute sheet. Nah, di sini totalnya bakal ada 1 juta. Nah, kita confirm. Coba kita lihat nih mark as paid-nya ya. Terus kita lihat all pay slip. Tapi ini belum kebayar kan? Udah paid. Iya. Berarti Alana udah dibayar nih. Itu tadi ada expenses-nya, pengeluaran. Kita klik expenses untuk mengetahui apa saja sih yang kita butuhin. Nah, kita klik create. Terus kemudian misalkan deskripsinya buat kertas foto karena contoh perusahaannya kan perusahaan foto booth. Misalkan produknya kita tulis foto strip, kertas foto Canon, Fujifilm. Misalkan harganya itu Fujifilm. Nah, di sini totalnya misalkan per 10 lembar 50.000. Nah, udah nih kita tulis. Terus habis itu kan udah nih employee to reimburse kan. Nah, terus kita save. Dan nih kita lihat expenses report-nya. Belum ada, udah ada nih. Belum. Create-nya kita create dulu. Expense to report masih ada my expenses lah ya, ada 2 nih. Misalkan kertas foto, kita klik yang ini. Kemudian kita view. Sebenarnya tadi ada submit report karena udah diklik tadi, terus klik view report. Kemudian ini hasilnya udah ditambahin nih unit price-nya udah. Terus kita save, habis itu submit to manager. Kemudian udah lihat ada billingnya kayak gini, terus kita approve, kita terima nih, terus kita post journal entry. Nah, register payment nih udah diklik, kita register payment karena pasti di sininya kan masih report to pay nih. Nah, masih ada belum payment statusnya belum dibayar nih, baru di post doang statusnya, baru diminta ke manajer. Nah, setelah itu kita klik ini, kita daftarin pembayarannya. Ini diisi sesuai yang kita pinta. Misalkan jurnalnya dari bank, pembayarannya dari manual gitu, resep banknya apa, BCA misalkan. Nah, memonya Bitsibu kertas foto. Nah, Bitsibu kertas foto. Ini jurnal misalkan bank, create payment. Terus kemudian udah nih, pas kita lihat di all report, pembayarannya yang kertas foto tadi udah paid. Nah, berarti sudah kelar semua ya. Sudah selesai. Nah, berarti dari recruitment, employee, karyawannya, sama gaji, sama situs webnya sudah semua. Itu dia penjelasan mengenai penggunaan Odoo dengan fitur situs web, karyawan, rekrutmen, gaji, dan pengeluaran. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.